Setiap orang di dunia ini memiliki kesamaan yang sama. Ya, benar sekali, yaitu makan. Makanan adalah dasar dari peradaban kita. Dan dari jantung dari semua itu, ada seorang pahlawan yang sering kita lupakan. Betul sekali, yaitu petani. Mereka adalah tulang punggung. Di Indonesia saja, luas lahan pertanian kita mencapai lebih dari 95 juta hektar. Sebuah hamparan luas yang memberi makanan bangsa. Namun, para pahlawan ini menghadapi sebuah masalah. Sebuah masalah yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu air. Air adalah sumber kehidupan, tetapi juga menjadi penghalang terbesar bagi pertanian. Kita sedang menghadapi tantangan besar, keterbatasan sumber daya air, perubahan iklim yang membuat pola hujan tidak menentu, dan sebuah ironi yang menyakitkan. Sebagian besar metode irigasi yang kita gunakan saat ini, yang disebut konvensional, sangatlah boros. Bayangkan, hampir setengah dari air yang kita alirkan ke lahan pertanian, terbuang begitu saja. Tidak pernah sampai ke akar tanaman, menguap, atau mengalir ke tempat yang salah. Ini bukan hanya pemborosan air, ini adalah potensi yang hilang. Sekarang, beberapa orang mencoba memperbaikinya dengan otomatisasi sederhana, seperti menyiram berdasarkan jadwal atau menggunakan sensor tunggal untuk menyalakan pompa. Ini lebih baik dari manual, tentu saja. Tapi ini bersifat reaktif. Ini belum cerdas. Bagaimana jika sebuah sistem tidak hanya bereaksi? Bagaimana jika ia bisa berpikir? Bagaimana jika sistem irigasi bisa memprediksi kebutuhan tanaman, menggabungkan data kelembapan tanah, suhu udara, dan bahkan bisa melihat ke masa depan bagaimana meramal cuaca, sehingga tidak akan menyiram sesaat sebelum hujan turun. Bagaimana jika kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan air dari 60% menjadi 90%, dan dengan itu meningkatkan produktivitas panen hingga 50%. Ini bukan lagi hanya tentang otomatisasi, ini tentang kecerdasan, ini tentang presisi, ini tentang pertanian berkelanjutan yang sesungguhnya. Hari ini, kami akan memperkenalkan sistem seperti itu. Sebuah sistem yang kami rancang untuk melampaui batasan yang ada, sebuah sistem yang tidak hanya otomatis, tetapi juga prediktif dan preskriptif. Inilah Happy Farming, otomasi sistem irigasi berbasis IoT untuk pertanian berkelanjutan. Dan ini akan mengubah cara kita berpikir tentang air dunia pertanian, dan mari kita lihat lebih dalam. Nah, untuk alatnya sendiri, kami menggunakan dua sensor utama. Yang pertama adalah sensor HCSR04. Sensor ini digunakan agar nantinya kami dapat menghitung seberapa banyak lagi air yang ada pada tangki untuk penyiraman. Dengan algoritma yang kami gunakan, kami dapat menggunakan HCSR04 ini seperti begitu. Nah, selanjutnya ada soil moisture sensor. Nah, soil moisture sensor ini kami gunakan untuk mendeteksi kelembapan tanahnya. Selain itu, ada beberapa sensor lagi yang kami gunakan. Yang pertama ada ESP32. Kami menggunakan microcontroller ini
karena kami membutuhkan kemampuannya untuk mengirimkan data secara melalui internet dengan WiFi-nya. Kedua ada kabel jumper, lalu ada relay modul. Nah, relay modul ini kami gunakan untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC agar dapat menggerakkan water pump yang kami gunakan. Next. Nah, jadi bagaimana cara kerja Happy Farm ini? Pertama, microcontroller ini akan kami hubungkan ke baterai, lalu sensor soil moisture-nya akan ditancapkan ke media tanah yang digunakan untuk penanaman. Nah, dari sensor-sensor tersebut akan dilakukan pengecekan untuk mengecek suhu dan kelembapan tanahnya. Data dari hasil pengecekan ini nantinya akan divisualisasikan ke website yang sudah kami buat nanti. Nah, dari data-data tersebut akan dicek lagi apakah kondisi tanah yang dilakukan sebagai media tanam apakah memenuhi kriteria. Jika iya, maka eh, airnya tidak akan dipompa ke tanah. Tapi jika tanahnya sudah mengering atau kelembapannya sudah melebihi di bawah batas yang kami tentukan, maka air akan mengalir untuk menyiram media tanah tersebut. Nah, untuk desainnya sendiri, desain UI-nya dari data-data yang didapat dari sensor akan di akan divisualisasikan pada website berikut. Nah, website ini kami buat sesederhana mungkin agar para petani, yaitu target market yang kami tuju, dapat memahami ini secara lebih jelas. Nah, begitulah happy farming kami. Dengan begini, masalah pertanian di dunia ini, terutama di Indonesia, akan bisa teratasi dengan baik. Dan sekian dari kelompok kami.